Shalom, selamat pagi Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di dalam Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Di dalam bahasa Batak dikatakan, Alainin na Jesus mamadok na sida, akaon na ubbege jala mamarangehon hatani debata, ido dainang, ido akka anggiku. Demikian firman Tuhan. Amanginang, dalam kekristenan kita di zaman sekarang, yang dimana kita sudah mayoritas terlahir sebagai seorang penganut agama Kristen, masih adakah perasaan di dalam diri kita untuk mengimani benar-benar apa itu kekristenan, bagaimana itu kekristenan, seluk-beluk tentang kekristenan itu untuk dapat menghidupinya, benar-benar menjadi seorang Kristen begitu. Tidak hanya mengikuti pengkotak-kotakan duniawi, ada orang yang suku ini, ada orang yang suku ini, ras ini dan itu, ada orang beragama ini dan beragama itu, ada orang dengan golongan sosial tinggi, sedang, menengah, rendah, begitu. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada pedagang dan yang lain-lain. Kekristenan adalah mengenai tindakan. Melulu mengenai tindakan. Bagaimana seorang Kristen di dalam kehidupannya sehari-hari bertindak sebagai seorang pengikut Kristus yang meneladani Kristus. Bagaimana caranya kita tahu apa yang sudah diteladankan oleh Yesus, apa yang sudah ditunjukkan, diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita diberikan Alkitab, kisah-kisah, cerita-cerita mengenai Yesus, saksi-saksi yang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita dijabarkan dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau ternyata kita tidak mengerti? Maka ada tafsiran-tafsiran. Ada para pendeta, para pengkhotbah yang kemudian meramu tafsiran-tafsiran itu untuk kita dengarkan, untuk sampai kemudian kepada kita. Dengan demikian, maka kekristenan kita akan benar-benar menjadi Kristen karena diri kita, bukan lagi karena turunan, bukan lagi karena mengikut orang, tetapi karena kita sudah lihat dan alami kekristenan kita itu, kita sudah pahami sendiri kekristenan kita itu, maka kita imani begitu. Lebih daripada itu, di zaman sekarang ada orang yang Kristen yang paham, yang tahu, yang mengerti, yang
expert dalam bidang teologi, bahasa asli, konteks, tafsiran, dan ini dan itu, dan ini dan itu, tapi terjebak di satu hal, pelaksanaannya. Bagaimana dia kemudian, menang berdebat ini dan itu, tapi itu satu poin penting ya, artinya dia mau mendengarkan dulu, dia mau cari tahu dulu. Tapi ternyata terbentrok di melakukannya. Nah, yang lebih parah adalah sudah tidak mau mendengar, atau yang didengar masih tipis-tipis, lalu didebat, lalu dia tidak tahu lagi mau melakukan apa. Dia tidak akan tahu mau melakukan apa. Jadi, semalas apapun, seterpaksa apapun kita datang ke gereja, Amanginang, kalaupun masih ada beberapa mungkin di antara kita yang datang ke gereja pun mintanya khotbah yang singkat, atau yang buat tertawa, atau yang menghibur, atau kalau di luar itu, di luar keinginan kita itu khotbahnya, maka kita akan tidur. Katakanlah dengan keterpaksaan itu dulu. Bawalah dulu. Bawalah rasa malasmu ke gereja, bawalah rasa keterpaksaanmu ke gereja, bawalah rasa sungut-sungutmu ke gereja. Dan mulailah menguatkan hati untuk mendengar. Dari pendengaran itulah muncul pengetahuan. Dari pendengaran itu muncullah iman. Dan setelah kita tahu, kita mendengar sekarang, maka kita jangan berhenti di sana saja, tetapi kita juga sampai kepada pelaksanaannya, kepada tindakannya, kepada melakukan firman apa yang telah kita dengar itu. Maka kita akan menjadi pelaku firman. Jangan mentok di situ. Maulah untuk mendengar dulu, maulah untuk mempelajari kemudian, dan yang paling penting dari semuanya itu adalah mari kita melakukan firman itu. Setelah kita tahu, setelah kita pahami, setelah kita mengerti, setelah kita imani, maka kita akan menjadi pelaku firman itu. Dan dengan demikian, kita akan menjadi saudara-saudara Yesus Kristus itu. Kita akan menjadi orang-orang Kristen sejati itu. Kita akan menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus atas segala anugerah-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat menjadi pendengar, lebih daripada itu, ajarkan kami dan kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Banyak tantangan, halangan, rintangan di luar sana ya Bapa yang akan menghalangi kami dalam melaksanakan firman-Mu. Untuk itu kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan, agar kami diberi kebijaksanaan untuk tetap dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami dapat mendengar, kami dapat merenungkan, kami dapat mempelajari firman-Mu, dan kami dapat melakukannya, hingga kami dapat menjadi anak-anak terang, kami dapat menjadi garam dunia, seperti yang Engkau inginkan, melalui Anak-Mu Yesus Kristus. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik, dengan sukacita, dan nama-Mu dipermuliakan, karena kami yang adalah anak-anak-Mu, dimanapun Kau perbolehkan kami berada. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.